dia anak Allah? Allah itu beranak kalau- atau gimana? Kalau di Nggak situ ada, harus bukan jelaskan itu yang saya dong. maksudkan, El. Yang saya maksudkan itu Tritunggal, yang saya maksudkan adalah seperti yang saya bilang kemarin loh. Yesus harus ada kepribadian ilahi, harus ada Itu turunan kepribadian lain sebagai gini Bang Edis. Bang Edis harus tahu membedakan apa tentang Tritunggal teologi, apa kristologi. Ketika kita berbicara Yesus menjadi manusia, dia punya dua kodrat sesuai dengan konsili Kalsedon dan lain sebagainya. Itu sudah dalam ranah kristologi. Itu sangat penting. Memang itu sangat penting. Tetapi akarnya kita harus tahu dulu, yaitu apa Tritunggal. Kalau kita nggak ngerti Tritunggal, Bang Edis, Alkitab ini kita nggak akan paham. Kalau mereka tidak diberitahu dulu bahwa ini semua alasannya, untuk bisa ngerti, kamu harus ngerti Tritunggal. Oke, kalau misalnya dia nggak ngerti itu, kalau dia fokus mata dia hanya tertuju bagaimana dia hidup Ya seperti tetap Tuhan teladan. yang akan menjadi hakimnya dia. Tuhan yang jadi hakimnya dia, bukan kita. Kalau Bang Edis mata seperti, justru itu yang akan menyandung imannya dia. Karena tanpa Tritunggal, Justru dia nggak akan kalau ngerti apa itu. justru kalau saya kasih tahu Tritunggal dia malah mumet gimana? Gini, Ya, Pak, mungkin di tugas situ bedanya kita, itu- El. Kalau saya tugas begini, kita El. itu Begini kalau sedikit ya, Nah, sedikit. bentar. Kalau Langsung. saya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara, baru saja kita menyaksikan debat dua orang apologet kekristenan, ya, yang memperdebatkan tentang konsep ketuhanan mereka, tentang Trinitas itu sendiri, ya, tentang Trinitarian. Ya, kedua apologet ini cukup terkenal baik di kalangan kekristenan maupun di kalangan umat Islam, karena mereka sering mengadakan diskusi dan debat kepada umat Islam, kepada apologet Islam, ya, debat tentang lintas agama dan lintas keyakinan. Dan bahkan tidak jarang mereka sering, ya, entah itu menghujat, entah itu menghina, ya, menyepelekan ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan konteks yang sebenarnya. Jadi diplesetkan, disalahartikan, dia pahami sesuai kehendak hati mereka, lalu dia hujat. Biasanya begitu. Nah, pada kesempatan kali ini mereka bertemu nih, berdiskusi tentang konsep ketuhanan mereka sendiri antara Edis Tipi dan Elia Miron. Sekali lagi, kedua debater ini, apologet ini, mereka akan mengakunya begitu, ya, debater dan apologet lah, begitu. Cukup dikenal, ya, di kalangan kekristenan sendiri khususnya, dan mereka masing-masing punya pendukung yang cukup militan, cukup fanatik. Pendukung Edis begitu militannya dan fanatiknya. Edis ini sekarang berada di Amerika, tidak berani dia pulang ke Indonesia karena memang dia sebagai buronan sebetulnya, karena dia banyak menghina, menghujat agama Islam. Sementara Elia Miron yang masih di Indonesia, ya, mereka ini seringlah Elia Miron diskusi-diskusi dengan debater Islam. Nah, dari apa yang mereka yakini, apa yang mereka diskusikan tadi, itu saling ya, mereka berbeda keyakinan pada dasarnya. Edis satu sisi adalah orang yang meyakini aliran Unitarian, sementara si Elia Miron itu meyakini konsep Trinitarian, ya. Ya, seringkali antara Trinitarian dan Unitarian ini bentrok begitu, ya, tentang konsep keimanannya. Tidak saja para apologet mereka yang bentrok, ya, yang berbeda pola keyakinan, bahkan di kalangan pendeta mereka pun demikian. Di video saya sebelumnya contohnya, di situ saya menampilkan mengulas tentang pendeta Luga Tambunan yang dia sendiri mengaku sudah menjadi sosok nabi di kekristenan, dengan pendeta Henry Tan, ya. Ya, Luga Tambunan Trinitarian, Henry Tan Unitarian. Nah, sekarang nih Edis Unitarian,
Elia Miron Trinitarian. Jadi mereka sendiri sebetulnya saling menghujat gitu ya, saling menghujat dan saling menyesatkan sebetulnya antara Trinitarian dengan Unitarian. Pecahnya kekristenan dulu kan di situ ya, antara Trinitarian dan Unitarian. Nah, melihat perdebatan mereka, saya jadi ingat tentang apa yang Allah tuangkan di dalam surat An-Nisa ayat 157. Ya, umat Islam pasti kenal dengan ayat ini ya. Kata Allah kan di dalam ayat itu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Ya, kan begitu. Kemudian di potongan berikutnya, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Ya. Itu kita ambil potongan kalimat itu yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 157. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Mereka tidak membunuhnya dan juga mereka tidak menyalibnya. Maksudnya itu ya tidak membunuh dan tidak menyalib Yesus atau Isa itu sendiri. Akan tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah ada sosok lain atau orang lain yang diserupakan seperti Nabi Isa atau seperti Yesus. Itu peringatan Allah. Dan yang menariknya di potongan berikutnya kan kata Allah begini, wa innal ladzina ikhtalafu fihi syakkin minhu. Dan sungguh kata Allah, mereka itu pada dasarnya mereka itu berselisih ya. Berselisih tentang sosok yang disalib ini ya, tentang Nabi Isa atau tentang Yesus itu sendiri diperselisihkan. Mereka itu sebetulnya tidak yakin ya. Kata Allah di situ mereka dalam dalam posisi keraguan-raguan, syakkin minhu. Jadi sudahlah mereka berselisih dan mereka berada dalam keraguan-raguan dan fakta itu terbukti ya, terbukti. Sekarang kita lihat itu ya begitu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak saja di kalangan apologetnya, di kalangan pendetanya saja itu mereka berpecah, berselisih. Dan mereka saling meragukan pada dasarnya, baik yang Unitarian maupun Trinitarian, tentang sosok yang disalib itu mereka ragukan, mereka selisihkan. Ini buktinya, faktanya. Maka melihat yang begini nih, apa yang pelajaran yang bisa kita ambil? Ini contoh kalau seandainya sebuah agama tidak berpijak, tidak berdiri dari konsep yang sebenarnya atau konsep yang benar, hanya berdasarkan asumsi-asumsi dan dugaan-dugaan. Mereka memunculkan keyakinan, memunculkan keimanan hanya berdasarkan asumsi, hanya berdasarkan dugaan, dan asumsi dan dugaan itu dijadikan dogma yang harus mereka ikuti. Ya, mereka didogma, mereka didoktrin. Nah, sehingga mereka terikat dengan itu, tidak mengacu pada konsep yang sebenarnya. Sehingga terjadilah perdebatan-perdebatan justru di kalangan mereka sendiri. Ya, saya kasihan sebetulnya melihat mereka berdua ini. Mereka memperdebatkan, ya, saling menghujat dan saling menyalahkan tentang konsep yang justru dua-duanya tidak ada yang benar. Dua-duanya salah. Yang lebih kasihan lagi adalah para jemaatnya, para pengikutnya. Seperti saya katakan tadi, ini dua-duanya nih sosok yang begitu difavoritkan di kekristenan, di umat Kristen, baik itu Edis Tipi ataupun Elia Miron, itu sekarang punya pendukung, punya fans gitu ya, yang cukup luar biasa mendukung mereka ini, ya, untuk melampiaskan sakit hatinya kepada debater-debater Islam. Ya, makanya kadang Edis Tip ini mulutnya sudah tidak bisa terkendali lagi ketika dia menghujat, menghina Islam itu. Ya, karena memang dia berada di luar di Amerika sana, sehingga dia bebas untuk melakukan itu karena memang di Amerika negara yang liberal, sekuler, tidak memperdulikan hal-hal yang demikian. Makanya debater-debater Kristen yang ada di luar itu dengan leluasa menghujat Saifuddin, Sopkatul, ini Edis TV dan lain-lain sebagainya, bebas mereka. Nah, tapi sayangnya justru mereka berada pada posisi meyakini sesuatu yang tidak benar,
Sekali lagi, yang ada itu kita kasihan melihat mereka. Benar apa yang Allah katakan di dalam surat An-Nisa tadi. Sesungguhnya mereka itu berada dalam keraguan-raguan. Mereka berselisih tentang sosok yang mereka yakini itu sudah dibunuh, sudah disalib, bahkan mereka pertuhankan. Ya. Mereka ragu dengan itu, mereka berselisih dengan itu, tidak satu kata. Maka jangan heran juga lihat gereja dengan denominasi yang begitu banyak, yang beragam, itu menunjukkan ciri khas perpecahan, perselisihan mereka. Mereka ragu dengan keimanan mereka, mereka ragu dengan apa yang mereka yakini, dan mereka perselisihkan itu, sehingga sesama mereka saja saling menghujat. Antara kelompok ini, denominasi yang satu dengan denominasi yang lain, antara gereja yang satu dengan gereja yang lain, tidak memiliki satu konsep keyakinan yang sama. Ya, kalau mau cari golongan besarnya antara Protestan dengan Katolik itu udah berbeda. Belum lagi Ortodok berbeda. Belum lagi Saksi Yehova, Oneness, dan lain sebagainya. Itu yang besar-besar saja itu, saudara. Mereka sudah tidak bisa menyatu tentang konsep ketuhanannya. Jadi betul kata Quran, mereka berselisih tentang sosok siapa yang mereka pertuhankan itu. Demikian saja, saudara. Semoga ini bermanfaat dan iktibarnya begitu besar. Menjadi pelajaran yang sangat besar buat kita semua, bahwasanya agama kalau hanya didirikan atas dasar asumsi, dugaan, perkiraan, dogma, dan doktrin, inilah resikonya. Tidak akan menempuh dan tidak akan menjumpai titik kebenaran. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث